Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai unit eh, Project Integration Management atau pengelolaan proyek secara terintegrasi, di mana pada unit ini itu berisikan mengenai judul proyek, yaitu pada proyek kami berisikan judul Strategi Manajemen Perpustakaan Digital untuk meningkatkan kualitas akademik di Universitas PRM, di mana proyek ini dimulai dari tanggal 20 September 2025 hingga tanggal 15 Desember 2025. Untuk budget informasinya diperkirakan sejumlah 250 juta dengan project manajernya sendiri adalah Nyoman Rizky Dilla Costa. Untuk deskripsi dari project ini itu adalah project strategi manajemen perpustakaan digital yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas akademik melalui pengelolaan perpustakaan yang modern, efektif, dan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada. Sistem perpustakaan digital ini memungkinkan adanya akses koleksi, layanan sirkulasi, serta informasi akademik secara real-time guna mendukung proses pendidikan, pengajaran, dan penelitian. Kemudian untuk proyek objektifnya sendiri itu yang pertama itu menyediakan sistem perpustakaan digital di mana itu ada pengelolaan koleksi seperti pengadaan buku, jurnal, buku atau jurnal, kemudian ada juga klasifikasi dan katalogisasi, inventaris koleksi, dan pemeriksaan koleksi. Kemudian juga ada layanan sirkulasi yang dimana berisikan seperti pendaftaran anggota, peminjaman dan pengembalian, serta statistik dari pengunjung. Kemudian ada implementasi aplikasi manajemen perpustakaan meliputi OPAC atau Online Public Access Catalog. Terus juga ada database koleksi, laporan monitoring, dan notifikasi peminjaman atau pengembalian. Kemudian ada juga membangun modul informasi akademik yang yaitu integrasi data koleksi dengan kebutuhan penelitian, akses ke sumber ilmiah digital seperti jurnal, e-book, dan artikel ilmiah. Kemudian selain itu juga menyediakan infrastruktur dan SDM pendukung di mana menyediakan perangkat keras seperti komputer, jaringan internet, dan server, kemudian menyediakan SDM yang kompeten untuk pengelolaan dan pemeliharaan sistem, kemudian menyusun SOP untuk operasional sistem perpustakaan. Kemudian sukses kriteria itu dilihat dari dua aspek, yaitu aspek proyek dan aspek organisasi. Dari aspek proyek sendiri ada beberapa hal yang bisa dilihat, yaitu on time, di mana pengimplementasian sistem perpustakaan digital itu selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian ada juga on budget, di mana pengembangan, instalasi, dan pemeliharaan tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Kemudian juga ada on scope, yaitu semua modul yang direncanakan seperti koleksi, sirkulasi, dan informasi akademik itu berfungsi dengan baik sesuai dengan yang ditetapkan. Kemudian ada juga on quality, di mana sistem itu stabil, mudah digunakan, dan aman sesuai dengan standar yang ada. Dari sisi aspek organisasi dan layanan itu ada mahasiswa, dosen, dan pustakawan itu dapat menggunakan sistem dengan lancar. Kemudian juga ada proses pengelolaan koleksi, layanan sirkulasi, dan akses informasi menjadi lebih cepat, transparan, dan terukur. Kemudian ada juga koleksi dan data akademik dapat diakses secara online kapanpun dan dimanapun oleh pengguna yang berhak atau yang sudah memiliki akses. Untuk approach-nya sendiri itu untuk pengembangannya menggunakan metode waterfall dengan beberapa tahapan seperti analisis kebutuhan, desain implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Kemudian ada juga digunakan Gancar sebagai tools utama dalam penyusunan jadwal dan pemantauan proyek.
perpustakaan ini, kemudian ada melakukan requirement gathering, di mana melalui wawancara dan survei bersama pustakawan, dosen, serta mahasiswa untuk memastikan kebutuhan layanan perpustakaan digital ini sudah teridentifikasi dengan baik. Kemudian ada menerapkan quality assurance approach berupa unit testing, system testing, dan user acceptance testing untuk memastikan kualitas dari sistem dan menyusun risk register untuk mengidentifikasi potensi resiko yang ada semisal gangguan internet atau keterbatasan SDM ataupun minimnya dana dan menyiapkan strategi mitigasinya. Kemudian ada pula menerapkan communication plan berupa rapat koordinasi mingguan atau laporan progres dan notulen untuk menjaga transparansi proyek ini. Kemudian ada juga pelatihan end user seperti mahasiswa dan dosen serta pustakawan secara bertahap agar semua pihak dapat mengoperasikan sistem dengan baik. Kemudian ada juga penerapan phase rollout deployment di mana dilakukan secara bertahap per modul mulai dari koleksi, sirkulasi, informasi akademik untuk meminimkan risiko kegagalan implementasi. Kemudian untuk deliverables-nya itu ada sistem manajemen perpustakaan digital, ada juga menggunakan hardware seperti komputer atau laptop dan jaringan internet. Untuk roles dan responsibilities itu di sini ada beberapa role seperti MA ini adalah kepala perpustakaannya. Kemudian ada Dila atau Rizky Dila Costa sebagai project manager, kemudian ada Lia sebagai sistem analis dan desain, kemudian Wiasa sebagai programmer, Vika sebagai database dan network engineer, dan Rizky sebagai quality assurance dan support. Dari cost estimation-nya sendiri itu dibagi menjadi resource item itu ada work dan material, dan reserve cost di mana total akhir dari cost estimasi yang diperkirakan itu ada 250 juta rupiah. Baik, kemudian untuk unit selanjutnya itu ada unit project scope management di mana di sini pada project scope statement-nya itu menyediakan sistem manajemen perpustakaan digital di mana akan dibangun modul-modul yang telah disesuaikan, di mana ada modul pengelolaan koleksi yang meliputi pengadaan koleksi, klasifikasi, katalogisasi, inventaris koleksi, dan pemeliharaan koleksi. Kemudian ada modul layanan sirkulasi, di mana terdapat pendaftaran anggota, peminjaman, pengembalian, perpanjangan, statistik pengunjung. Kemudian ada juga modul aplikasi perpustakaan yang meliputi online public access catalog, manajemen database koleksi, notifikasi, dan reminder serta reporting system. Kemudian membangun modul informasi akademik yang meliputi repositori skripsi, tesis, atau disertasi. Kemudian ada akses jurnal dan e-book online, serta integrasi data akademik dengan kurikulum, dan reporting dan analisis pemanfaatan koleksi. Ada pula modul manajemen SDM perpustakaan meliputi data pustakawan, pelatihan SDM, kemudian reporting aktivitas pustakawan, kemudian membangun modul testing dan quality assurance yang meliputi ada unit testing per modul, sistem testing, user acceptance testing, kemudian pembangunan modul deployment dan rollout yang meliputi implementasi modul koleksi, implementasi modul sirkulasi, dan implementasi modul perpustakaan, serta implementasi modul informasi akademik. Kemudian ada juga membangun modul training and change management yang meliputi pelatihan pustakawan dan pelatihan end user seperti mahasiswa atau dosen. Kemudian ada dokumentasi dan SOP. Dan yang terakhir itu membangun modul maintenance dan support yang meliputi monitoring, sistem pemeliharaan database, hardware, dan evaluasi sistem dan pengembangan lanjutan. Kemudian ada pula menyediakan infrastruktur dan SDM yang mendukung, seperti penyediaan perangkat keras dan menyediakan SDM yang kompeten serta menyusun SOP
Kemudian ada pula WBS atau Word Breakdown Structure, di mana di sini ada database creation, application deployment, kemudian pada application deployment itu ada pula modul-modul seperti modul pengelolaan koleksi, modul layanan sirkulasi, modul aplikasi perpustakaan, modul informasi akademik, modul manajemen SDM perpustakaan, modul testing dan quality assurance, dan deployment, kemudian training and change management, serta maintenance dan support. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode unit yang ketiga, di mana dengan nama unit itu mengelola jadwal waktu project atau project time management. Nah, sebelum itu kita harus menentukan dahulu sumber daya yang dibutuhkan. Dan terdiri dari project manager, sistem analis dan desain, programmer, quality assurance, dan juga networking. Nah, selanjutnya itu ada jadwal kegiatan project, di mana jadwal kegiatan project ini disajikan dalam bentuk chart dan juga PDM. Dan chart itu tampilannya seperti ini, di mana di dalam chart itu akan menampilkan list pekerjaan yang kami lakukan, itu disesuaikan dengan WBS. Kemudian itu berisi di lagi pekerjaan, sehingga dapat dituliskan juga waktu mulai dan juga waktu selesai, dan tugas itu atau modul itu dikerjakan oleh siapa dan berapa biaya yang dibutuhkan. Nah, di bagian kanan itu juga terdapat perkembangan dari progresnya. Jadi merupakan gancang dari proyek usaha susun. Di sini terdapat list pekerjaan yang harus diselesaikan disesuaikan dengan WDF. Di sini waktunya, di sini tanggal mulainya, kemudian ada tanggal finish atau tanggal selesainya, siapa yang mengerjakan itu ditulis di bagian sini, kemudian berapa biaya. Kemudian di bagian kanan itu akan terdapat berupa grafik. Di sini kita dapat melihat bagaimana proses, bagaimana list pekerjaan itu akan berjalan nantinya. Kemudian di sini ada PDM, di mana PDM ini menampilkan list pekerjaan atau list modul itu sama seperti di Gantt, di mana di sini itu berfungsi untuk menentukan modul yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, apabila modul sebelumnya itu terhambat, maka itu akan mempengaruhi modul yang lainnya. Baik, selanjutnya itu adalah kode unit yang keempat dengan nama unit itu mengelola biaya project atau project cost management. Nah, di sini itu terdapat sumber daya kegiatan. Sumber daya kegiatan di sini ada sumber manusia yang dibutuhkan, software, hardware. Nah, dari SDM sendiri itu ada project manager, analis dan desain, programmer, database dan network engineer, ada quality assurance dan juga support. Untuk software yang dibutuhkan itu ada Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server, Web Server, Framework, dan Microsoft Windows OS. Adapun hardware yang dibutuhkan itu ada server sebanyak 1 unit, workstation itu 5 unit, barcode scanner 2 unit, switch hub 2 unit, router 1 unit, kabel UPC itu 1 roll, konektor RJ45 itu 1 box. Di mana rangkaian anggaran biaya project dibedakan menjadi 3 bagian, nanti dari SDM, software, dan hardware. Selain itu, ditambahkan biaya cadangan sebesar 20% dari total anggaran biaya. Nah, berikut ini untuk list anggaran biayanya, itu ada siapa yang mengerjakan atau sebagai posisinya juga. Misalnya di sini ada Mia, itu posisinya sebagai project manager dengan cost 7 juta, kuantitinya 3, unitnya bekerja selama bulan, di sini unitnya 1 bulan, dengan total 21 juta. Begitu dengan Mia, dengan posisi sebagai sistem analis dan desain, dengan cost 6 juta, kuantiti 3, totalnya 18 juta. Biasa sebagai programmer itu costnya 5 juta, dengan total 15 juta, dan kita database dan network engineer itu dengan cost 4,5 juta, itu di total 13 juta 500. Adapun pula Rizky itu sebagai quality assurance support itu dengan cost 4 juta dan total 12 juta. Selanjutnya dari resource material itu ada Microsoft Windows Server itu dengan cost 15 juta 900,
Dan quantity yang dibutuhkan itu satu, unitnya lisensi, totalnya 500 Ada Microsoft SQL Server itu sebanyak 7 juta, satu unit atau satu lisensi dengan total 7 juta. Kemudian yang web server itu software, masuk tipe software, unit yaitu open source. Kemudian ada kelompok Laravel, kemudian itu ada juga Microsoft Windows dengan harga 3 juta, 5 lisensi dengan total 17.500. Ada server itu di tipe hardware dengan harga 20 juta, satu unit dan totalnya 20 juta. Kemudian ada workstation itu 5 unit dengan harga 10.000 per unit dengan total 50 juta. Ada barcode scanner itu 5 juta dengan total 10 juta. Kemudian Swift Hub itu 2 juta, 2 unit dan total 4 juta. Ada router itu 2 juta dengan satu unit dengan total 2 juta. Kabel UTP itu 700.000 satu unit dengan total 700.000. Ada konektor itu 200.000 satu box dengan total 200.000. Di mana total keseluruhan biaya yang dibutuhkan itu ada 127 juta 300.000. Nah, berikut untuk summary cost-nya itu ada resource atau SDM-nya itu di harga 79.500.000. Ada resource materialnya itu di harga 127.300.000. Kemudian ada resource cost sebanyak 20% itu di harga 41.350.000 dan dengan total keseluruhan biaya yang dibutuhkan itu di 248.150.000. Oke, jadi yang pertama ada quality of objective. Yang pertama, ini ada sistem ERP harus stabil, aman, dan mudah digunakan. Yang kedua, setiap modul atau pengelolaan koleksi, layanan, sirkulasi, aplikasi perpustakaan, informasi akademik, manajemen, SDM perpustakaan, testing, dan quality assurance harus memenuhi requirement fungsional yang disepakati. Yang ketiga ada hardware dan networking harus berfungsi dengan reliabilitas 90%. Yang keempat ada dokumentasi, itu manual atau training harus dilengkapi dan mudah dipahami. Oke, selanjutnya ada quality assurance atau QA activity. Oke, di sini ada 5. Yang pertama ada review recruitment bersama user atau sharing of recruitment. Yang kedua ada review design, yaitu sistem design review. Yang ketiga ada kode review antar developer. Yang keempat ada unit test dilakukan sebelum integrasi. Yang kelima ada training development atau test technical user sebelum development. Selanjutnya ada quality assurance atau QA activity. Yang pertama ada database creation, verifikasi struktur tabel, relasi, indexing. Yang kedua ada application development, testing per modul, pengelolaan koleksi, layanan sirkulasi, aplikasi perpustakaan, informasi akademik, manajemen SDM, perpustakaan, testing, dan quality assurance DSB. Yang ketiga ada hardware development dan installation, yang dimana checklist spesifik hardware, hasil uji koneksi jaringan. Yang keempat ada development, ini verifikasi instalasi sesuai SOP. Yang kelima ada UAT, checklist test case yang harus lolos. Yang keenam ada training, evaluasi hasil training atau per tes PS post test peserta. Yang terakhir ada maintenance atau SLA, service level engagement, respon maksimal 2-3 jam. Kita masuk selanjutnya ada quality, metric, dan
measurement. Terus di sini ada struktur organisasi, yang mana ada project manager, terus ada sistem analis dan data design, programmer, database dan network engineer, terus quality dan support. Terus yang kedua ada peran dan tanggung jawab serta kualifikasi personal. Baik, lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai unit mengelola kualitas proyek atau project quality management, yang dimana pada bagian pertama terdapat model komunikasi proyek, yang dimana di sini sudah dipaparkan tabel dari model komunikasi proyek, yang dimana di sini terdapat kolom peran, informasi atau pesanan, kanal atau tools, frekuensi, artefak atau template, SLA atau eskalasi. Yang dimana di sini pertama terdapat project manager dan sponsor atau direksi, yang dimana mendapatkan informasi atau pesanan atau pesan status proyek, milestone, anggaran, resiko, dan kesiapan go live dengan menggunakan tools tatap muka, email, atau WhatsApp dengan frekuensi waktu 2 minggu dengan menggunakan template status report melalui MS Word atau Excel dan progress chart melalui MS Project dengan eskalasi SLA respon laporan selama 3 hari dengan eskalasi langsung ke direksi bila ada kendala strategis. Lalu yang kedua, project manager dan tim proyek dengan informasi pesanan yang didapat, pembagian tugas, progress update, isu teknis dengan tools rapat mingguan, email, dan atau WhatsApp. Lalu dengan frekuensi harian dan mingguan dengan menggunakan template task list menggunakan Excel dan MOM atau minutes of meeting. Dengan SLA atau eskalasi, SLA respon tugas 1 hari, eskalasi ke PM bila keterlambatan. Lalu yang ketiga, sistem analis dan end user dengan informasi yang diterima requirement, validasi kebutuhan, dan scope. Yang dimana menggunakan tools workshop, tatap muka, atau email dengan frekuensi sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan template SRS atau software requirement space dan change request form dengan eskalasi atau SLA atau eskalasi SLA validasi dokumen 5 hari dengan eskalasi ke PM bila tidak ada feedback. Lalu selanjutnya ada sistem analis dan programmer dengan informasi spesifikasi sistem, desain database, klarifikasi, requirement dengan tools rapat teknis atau email, dokumen melalui Word atau Excel dengan waktu hari sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan template SRS atau dokumen desain atau change request form, dan dimana eskalasi dengan SLA respon klarifikasi max 2 hari, yaitu eskalasi ke PM bila ada gap requirement yang kritis. Lalu selanjutnya programmer dan QA atau QC dengan informasi status instalasi hardware dan jaringan dengan kanal atau tools rapat teknis, WhatsApp atau email dengan waktu harian atau sesuai dengan jadwal dengan menggunakan template checklist instalasi melalui Excel atau laporan uji koneksi dengan eskalasi SLA respon gangguan jaringan 4 jam dengan eskalasi ke vendor hardware bila tidak selesai 1 hari. Baik, lalu selanjutnya ada QA atau QC dan project manager dan user, yang dimana mendapatkan informasi hasil testing, UAT progress, dan temuan bug. Dan melalui kanal atau tools rapat UAT tatap muka atau email dengan waktu setiap selesai testing atau UAT dengan template UAT test case dengan menggunakan Excel dan atau UAT report dengan Word
dengan SLA atau eskalasi, SLA feedback hasil UAT 3 hari dengan eskalasi ke sponsor bila ada blocking issue. Lalu selanjutnya ada project manager dan all stakeholder dengan mendapatkan informasi penutupan proyek, hasil akhir, dan lesson learned dengan menggunakan kanal atau tools presentasi tatap muka atau laporan cetak dengan waktu pada akhir proyek dengan menggunakan template project closure report dengan menggunakan Word atau hard copy dengan SLA dan eskalasi SLA review laporan 7 hari dengan eskalasi ke direksi bila ada dispute hasil proyek. Lalu selanjutnya pada bagian 2 terdapat lembar form catatan isu selama proyek. Lalu selanjutnya pada bagian 3 terdapat lembar status report yang dimana di sini sudah dipaparkan dari lembar status reportnya, yang dimana terdapat project status report, ringkasan proyek, progres mingguan, isu utama rencana minggu depan, dan status dari keseluruhan. Lalu selanjutnya pada unit mengelola risiko proyek atau risk management, yang dimana di sini terdapat pada bagian pertama tujuan mengelola risiko proyek ERP, yang dimana terdapat 3 bagian. Yang pertama mengidentifikasi potensi risiko pada proyek ERP, yang kedua menyusun strategi mitigasi agar risiko tidak menanggung progres dan kualitas proyek. Yang ketiga, menetapkan mekanisme monitoring, pelaporan, dan eskalasi risiko kepada project manager dan sponsor proyek. Lalu pada bagian kedua, metodologi yang digunakan dengan identifikasi pada setiap tahap proyek melalui review, aktivitas proyek, diskusi tim, dan masukan stakeholder. Yang kedua, analisis risiko dan matriks probability dan impact dengan skala 1 sampai 5. Yang ketiga, monitoring secara berkala melalui laporan progres serta eskalasi kepada project manager jika terjadi risiko kritis. Baik, selanjutnya pada bagian 4 terdapat dokumen risk register, yang dimana di sini sudah dipaparkan tabel dari dokumen risk register. Lalu yang kelima, pada bagian 5 terdapat monitoring dan reporting yang dilakukan, yang dimana pertama mengupdate risk register setiap rapat mingguan. Yang kedua, risiko dengan level high atau extreme dievaluasi langsung oleh project manager. Dan yang ketiga, eskalasi ke sponsor jika risiko berpotensi menunda go live. Oke, selanjutnya itu adalah di modul mengelola pengadaan. Oke, yang pertama itu ada tujuan dari pengadaan ini. Yang pertama itu ada memastikan seluruh kebutuhan barang dan jasa pada proyek ERP seperti hardware, software, jaringan, dan jasa instalasi itu tersedia tepat waktu sesuai spesifikasi teknis dan sesuai anggaran proyek. Selanjutnya itu ada mengelola pemilihan vendor hardware, software, dan jasa instalasi yang kompeten dan tentunya juga yang berpengalaman. Selanjutnya itu ada menjamin proses pengadaan dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Yang terakhir itu adalah mengendalikan risiko keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan terhadap jadwal dan kualitas proyek itu. Selanjutnya itu ada yang kedua ada ruang lingkup yang dimana di sini tuh ada server infrastruktur seperti server UPS, OS Windows Server Workstation, dan MS SQL Server Enterprise. Selanjutnya itu ada workstation perangkat komputer printer PS. Yang ketiga itu ada perangkat jaringan itu seperti kabel UTP, Cat6, switch, hub, dan router juga. Yang terakhir itu ada instalasi. Instalasi itu ada hardware, konfigurasi jaringan, dan deployment aplikasi ERP. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu ada proses pengadaan. Jadi kita itu bagi beberapa tahap. Yang pertama itu adalah perencanaan atau plan. Jadi di sini kita tuh menentukan kebutuhan spesifikasi teknis dan anggaran yang akan kita gunakan nantinya. Selanjutnya yang kedua itu adalah permintaan atau penawaran. Itu kita mengundang vendor untuk mengajukan penawaran bagi proyek ERP yang akan kita buat ini.
Selanjutnya itu adalah evaluasi vendor. Kita itu membandingkan proposal vendor berdasarkan spesifikasi teknis, harga, jadwal pengiriman, dan pengalaman yang mereka miliki. Selanjutnya adalah kontrak. Kita menetapkan dari seleksi yang tadi kita pilih, kita menetapkan vendor terpilih dan menyusun perjanjian pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya ada pelaksanaan yang dimana vendor menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan kontrak yang kita buat itu. Lalu selanjutnya adalah monitoring, di mana kita memantau kesesuaian pengiriman kualitas barang atau jasa serta kepatuhan vendor terhadap SLA dan spesifikasinya itu. Yang terakhir adalah penutupan atau close, yang dimana kita tuh serah terima barang atau jasa dan pembayaran vendor dan evaluasi kinerja vendor itu. Yang kelima adalah analisa perbandingan make or buy secara kualitatif, ya dimana kita itu membuat antara make in-house development atau membeli aplikasi perpustakaan itu. Nah, selanjutnya yang dianalisis perbandingan make or buy dengan estimasi biaya. Jadi di sini kita melihat ada beberapa seperti di aspek biaya lisensi itu kita mendapat anggaran sekian untuk make-nya, dan buy-nya itu karena kan tadi bisa open source atau komersial dengan jumlah kurang lebih seperti ini, dan biaya SDM-nya eh, kurang lebih ini, dan untuk implementasi vendornya kita lihat di kisaran harga segini. Nah, untuk hardware ini dan server jaringan tetap dibutuhkan untuk buy itu kan pasti kita akan selalu melakukan ini. Ya, sekitar sini. Training di mana sudah termasuk dalam BSDM itu sekitaran segini. Dan untuk vendor buy itu sekitaran segini. Untuk maintenance tahunan, internal support sekitar sini per tahun. Dan untuk buy itu maintenance-nya sekitar sini. Nah, total biaya tahunannya adalah sekitar 250 juta. Nah, untuk open source itu 175 sampai 200, dan komersial itu kisaran 220 sampai 250. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.